Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih tetap semangat. Materi kali ini adalah tentang Local Area Network atau disingkat LAN. LAN merupakan jaringan komputer dengan skala yang kecil atau lokal, seperti rumah, kantor, gedung, sekolah, dan lainnya. Karakteristik dari Local Area Network atau LAN. Yang pertama, LAN biasanya digunakan untuk bertukar data dan sumber daya dalam suatu gedung. LAN memiliki jangkauan sekitar 100 meter sampai 2 km. Kecepatan transfer data sekitar 125.000 sampai 12.500.000 karakter per detik. Kumpulan beberapa LAN akan membentuk sebuah jaringan baru yang disebut dengan Metropolitan Area Network atau disebut dengan MAN. Kelebihan dari Local Area Network, yang pertama, berbagi sumber daya atau resource sharing. Pengguna dapat dengan mudah berbagi sumber daya dengan komputer yang lain, misalnya seperti printer dan scanner. Data terpusat. Jaringan LAN menggunakan file server di mana data pada semua komputer yang terhubung dalam jaringan disimpan pada server, sehingga memudahkan pengguna untuk saling mengakses file yang dimiliki oleh komputer yang lain. Selain itu, dapat mempermudah dalam proses backup data pengguna apabila terjadi kesalahan. Adapun kekurangan dari Local Area Network, yang pertama, keamanan yang rentan atau rendah, tingkat keamanannya rendah. Admin jaringan berperan penting dalam mencegah user yang tidak sah untuk mengakses data pada jaringan. Faktor lain yang mempengaruhi keamanan jaringan adalah user harus dapat menjaga kerahasiaan username dan password agar tidak diketahui oleh user lain yang tidak sah. Masalah pada server pusat. Masalah ini sangat berpengaruh bagi jaringan Local Area Network karena komputer pada jaringan tidak dapat berkomunikasi dengan komputer yang lain. Infeksi virus merupakan contoh masalah pada server pusat. Infeksi virus pada satu komputer dapat menyebar ke seluruh komputer lain melalui server pusat. Adapun perangkat keras jaringan komputer yang digunakan agar kita dapat membangun sebuah jaringan lokal. Ada router, wireless card, LAN card, modem, access point, repeater, switch, kabel jaringan atau kabel UTP, hub, dan juga bridge. Kita berkenalan satu-satu dengan perangkatnya. Yang pertama adalah router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain dengan menggunakan router. Kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda, contohnya jaringan dengan alamat 192.168.2.0 dengan subnettingnya 24 dapat terhubung dengan jaringan dengan IP 200.200.200.0 dengan subnetting 24 juga. Sekilas cara kerja router bisa dibilang mirip dengan bridge, yakni sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut. Hanya saja, router berada pada bagian atau pada lapisan ketiga dari layer OSI. Kedua adalah wireless card. Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Dengan menggunakan wireless card, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Untuk perangkat laptop saat ini kebanyakan sudah dilengkapi dengan wireless card di dalamnya. Jadi kita tidak perlu membelinya secara terpisah. Berbeda dengan komputer yang terlebih dahulu kita harus membelinya secara terpisah. Termasuk juga perangkat smartphone yang saat ini rata-rata sudah dibekali dengan wireless card atau perangkat yang bisa digunakan untuk agar tersambung ke jaringan Wi-Fi. Berikutnya ada LAN card.
Sama halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN card juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan lokal area network. LAN card juga bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP. Jadi kalau kita menggunakan kabel, kita butuh yang namanya LAN card ini. Tapi kalau kita terhubung ke jaringan tanpa kabel, kita membutuhkan wireless card yang sebelumnya. Berikutnya modem. Modem adalah singkatan dari modulator demodulator atau yang sering disingkat dengan modem. Perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Data yang diberikan kepada komputer kepada modem umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itu, ketika modem mendapatkan data berbentuk sinyal analog, modem harus merubahnya terlebih dahulu menjadi sinyal digital agar dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Berikutnya access point. Access point atau biasa disingkat EPI atau AP ini terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien dan juga sebaliknya. Dengan adanya AP ini, kita dapat terhubung dengan jaringan lokal area network secara nirkabel atau tanpa kabel. Dengan kata lain, access point ini berfungsi menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan wireless dan jaringan lokal menggunakan kabel. Kemudian repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja dari repeater itu sendiri adalah dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan juga kuat. Dengan kata lain, sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali menjadi lebih kuat dan lebih luas. Berikutnya switch. Merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub, tetapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus daripada hub. Selain itu, switch tidak hanya digunakan untuk membagi sinyal tetapi juga memfilter paket data, kemudian meneruskannya ke jaringan yang dituju. Selanjutnya ada kabel jaringan atau kabel UTP. Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data. Ada beberapa jenis kabel yang biasanya digunakan, seperti kabel UTP, STP, koaksial, maupun fiber optik. Biasanya kabel yang digunakan tergantung pada jenis topologi jaringan yang digunakan. Biasanya untuk jaringan lokal, saat ini kebanyakan menggunakan kabel UTP. Berikutnya hub. Hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimasukkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Hub tidak dapat mengatur alur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub akan di-broadcast ke semua port sampai paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Hal inilah membuat paket data yang dikirim mengalami collision atau tabrakan data. Yang terakhir, bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas satu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Cara kerja bridge yaitu mengenali alamat MAC yang mentransmisi sebuah data ke jaringan. Kemudian bridge akan membuat tabel internal secara otomatis, di mana tabel ini dapat menentukan segmen mana yang akan di-routing maupun yang akan difilter. Baik, sekian dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.